بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Ada ayatnya? Baik. Boleh ikuti. An-nabiyyu أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Tahan sampai situ. Tolong diberikan tanda di kalimat yang terakhir yang tadi saya sampaikan. Wa azwajuhu ummahatuhum. Sudah? Baik. Saya tuliskan sejenak, nanti kita akan berhenti di situ. Ya, wa ulul arham dan seterusnya, karena dzalika fil kitabi mastura sampai ujungnya, kita simpan sejenak. Kita berhenti topiknya di sini dulu. Wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, saya kotaki ya. Di yang Quran surah ke-33 ayat yang ke-6. Pindah ke Quran di surah yang sama, surah 33 di ayat yang ke-32. Sudah? Ada ayatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' inittaqaitun. Tolong beri tanda sampai situ. Ya. Ibu, dua ayat ini saja ya. Teman-teman yang akhwat, para ibu, dua ayat ini saja. Kalau ibu amalkan selama hidup, diikuti istiqamah sampai meninggal, insya Allah mempertemukan ibu semuanya dengan perempuan termulia di muka bumi dan berpeluang mendapatkan satu tempat yang sama dengan mereka, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya turunkan. Ya nisa an-nabi, kan? Nisa an-nabi lastunna. Ini dalilnya. Ka'ahadim minan nisa. Saya tuliskan cepat ya. Ini taqaitunna. Ini yang ayat ke-32. Ibu sekalian, kita bisa fokus dengan baik karena waktu kita akan sangat terbatas. Dan belum tentu kita bisa simultan setahun ini untuk menyempurnakan semuanya. Jadi sedapat mungkin kita bisa fokuskan, saya pun akan sedapat mungkin efektif untuk menyampaikan materinya. Baik, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, kembali ke ayat yang ke-6. An-nabiyyu, nabi itu, ingat kalau pakai alif lam itu artinya khusus. Jadi yang dimaksud di ayat ini bukan semua nabi. Tapi yang dimaksud satu orang nabi yang paling istimewa. Saya ulang ya. Nabi untuk satu. Jama'nya al-anbiya. Kalau beberapa, an-nabiyyin kalau semuanya. Ulang ya. Nabi untuk satu orang. Jadi kalau ada kata nabi, jumlahnya berapa? Satu.
Kalau ada kata al-anbiya, nabinya banyak beberapa orang, tapi tidak semuanya. Jelas? Contoh, ada surah ke-21 namanya surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan kisah beberapa nabi, tapi tidak semua nabi. Jelas ya? Nanti kita temukan misalnya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, tapi tidak semua nabi dikisahkan di situ. Jelas Bu ya? Baik, Al-Anbiya, beberapa nabi. Tapi kalau disebutkan semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang pernah berkehidupan di bumi itu bentuknya berubah menjadi nabiyin. Apa namanya? Baik, dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Di paling kanan agak ke atas sedikit di mushaf. Sudah? Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Adakah orang yang mau mendedikasikan, menjadikan hidupnya semua kegiatannya untuk menaati Allah dan Rasulnya saja, kata Allah. Kalau ada man berarti ayatnya untuk setiap orang ya Bu ya, personal. Guru saya mengatakan begini, nah nanti kalau kamu ngaji Quran, rasakan setiap baca ayat itu suratnya untukmu dari Allah. Jadi kalau kita ingin merasakan khusyuk, enak ngajinya, rasakan ketika baca Quran, suratnya itu untuk kita. Disampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sedang merasakan gelisah, sedih, kan? Tiba-tiba buka mushaf, ketemu surat Ad-Duha, rasakan itu surat dari Allah untuk ibu. Dan ketika kita membaca dengan perasaan itu khusyuknya beda. Keterimanya tidak akan sama dengan sekedar baca Quran. Nah, ayat ini ingin mengatakan, hei, kata Allah, siapapun. Man itu saya sering terjemahkan dengan siapapun. Maaf, kadang di mushaf ada terjemahan barang siapa gitu ya. Nah, saya tidak pernah menggunakan itu di terjemahan sekarang, karena sampai sekarang saya belum pernah menemukan sampai saat ini itu barang punya siapa. Jadi saya terjemahkan man siapapun. Nah, itu untuk kita semua yang menjadikan semua aktivitas hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Berpakaian karena Allah. Beda berpakaian karena Allah dengan berpakaian sekedar pakai. Orang yang berpakaian karena Allah, dia akan menjaga bagaimana cara berpakaian supaya Allah ridha dengan pakaiannya. Makan karena Allah, dia akan mencari bahan makanan yang tidak bermasalah dengan Allah. Nah, kalau konsisten hidup begitu, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, maka langsung Allah jamin di Quran, faulaika, maka semua orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin, di akhirat nanti akan diberikan tempat di surga yang tempat tinggalnya di komplek yang sama dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Nanti ada 3 golongan di antara mereka. Ya, nanti ada 3 golongan. Siddiqin, syuhada, salihin. Nah, semua nabi di sini disebutkannya dengan kata nabiyin, Bu, bukan anbiya. An-nabiyin. Tuh. Jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar, terus bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Sampai atas. Coba ulangi. Sampai ke atas.
Jadi nanti kalau tetanggaan kan level paling tinggi itu. Ya, misal berkunjung ke bawah dari, kan ada 8 level surga itu. Yang paling tinggi nanti di Firdaus itu bisa turun berkunjung ke bawah, saling mengunjungi. Tapi yang di bawah nggak bisa ke atas. Jadi kalau ibu insya Allah ada di atas, ya amin. Turun ke bawah tanya, ketemu temannya, kamu di mana tempatnya? Saya di samping saya ada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kamu di mana? Ya saya biasa aja, cuman di depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa. Eta mah ya di sisi kiri abdi, anu paling ganteng semuka bumi Nabi Yusuf. Dan di kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu lebih tampan dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Ya. Kalau ibu pernah lihat dalam mimpi, Masya Allah, cahaya aja. Satu saat mudah-mudahan bisa merasakan itu ya. Ini, kembali. Kalau kita jadikan tunggal, kembalikan ke awal, dan dijadikan istimewa tidak sama dengan yang lain. Maka kembalikan katanya kepada Nabi dan tambahkan alif lam di depannya. Kembali ke Quran surah 33 ayat ke-6. An-Nabiyyu. Ada? Maka cara menerjemahkannya, perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istimewa itu, itu. Cara menerjemahkannya. Coba ibu lihat terjemahan. Kalau di terjemahan kan disebutkannya Nabi itu, gitu kan? Coba rasakan bedanya dengan kita menerjemahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istimewa itu. Jelas? Aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih harus diutamakan, lebih harus diprioritaskan, lebih harus didahulukan oleh insan yang beriman. Setiap orang yang punya iman pasti akan mendahulukan Nabi Muhammad, memprioritaskan Nabi Muhammad, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sebentar, saya cerita sedikit supaya lebih mendekatkan ayat ini ya dalam pemaknaan kita. Ibu kenal Umar bin Khattab? Ya. Udah mulai aneh nih awal tahunnya. Saya pulang dari Amerika, di sana nggak ada yang kenal Umar. Di sini sub muslimah kenal Umar. Luar biasa, it's amazing, you know. I was in America, nobody. Yeah, now Umar bin Khattab. Ya, alhamdulillah. Umar itu begini, datang pada Nabi, beliau katakan, Ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Saya akan berjuang dengan Anda. Tapi setelah bapak ibu saya, setelah istri saya. Jadi tempat Nabi ketiga. Kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Belum sempurna keimanan seseorang. Awas. Hatta akuna, sampai aku, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, menjadi yang paling dicintainya, nomor 1, bin walidayhi, setelah kedua orang tuanya, atau bahkan setelah istri dan keluarganya. Maka setelah mendengar kalimat ini, Umar langsung mengatakan, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Anda dan siap berjuang untuk Anda karena Allah melebihi cintaku pada ibu bapakku, istriku dan keluargaku. Maka ditepuklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada yang menyebutkan dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dipuji oleh Nabi, dan inilah yang menempatkan Umar hidup bersama Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, dan di akhirat bertempat tinggal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di 3 alamnya itu berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanyakan, kalau saya tanya pada ibu sekarang, mau nggak kira-kira ibu di dunia nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah hidup bersama Nabi, tapi ketika di akhirat bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau nggak? Maka turunlah ayat ini untuk memberikan gambaran itu.
An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tempatkan Nabi Muhammad SAW di atas segalanya. Kalau masih merasa punya iman. Iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh. Bagaimana cara menempatkan Nabi sebagai prioritas? Ibu masak nggak tiap hari? Hidangkan makanan. Sudah dipastikan belum makanan itu benar-benar yang diarahkan oleh Nabi SAW? Cara makannya seperti Nabi ajarkan nggak? Ibu ada anak, ada cucu. Baik, pertanyaan saya, disekolahkan di mana anak itu? Apakah ditempatkan di sekolah yang mengenalkan dia dengan Rasulnya? Apakah dia belajar seperti yang diinginkan oleh Nabi-Nya? Nabi mengatakan pintar, sepintar-pintarnya silahkan. Yang ahli bahasa silahkan. Yang ahli umum silahkan. Matematika, kimia, fisika. Pertanyaannya dengan ilmu itu kenal Allah enggak? Sholat enggak? Baca Quran enggak? Memuliakan orang tuanya enggak? Jangan sampai ibu didik anaknya sekolah tinggi-tinggi, gelarnya tinggi, sama ibu pun enggak kenal. Nyolatkan pun enggak mampu. Nelpon aja enggak sempat. Tanya kabar aja tidak punya waktu. Lantas investasi apa yang telah ibu keluarkan selama hidup? Sampai rambut memutih, fisik letih, tapi anak gak kenal Anda sama sekali. Alhamdulillah, di sini kita masih punya rasa yang terhubung dengan anak-anak. Kemarin saya di Amerika, begitu anak itu sudah tumbuh dewasa, orang tuanya sudah senior, sepuh, maka mereka diantaranya punya pemahaman, diantara cara memuliakan orang tua itu tempatkan di panti jompo. Sementara Islam datang dengan risalah yang indah. Muliakan orang tuamu sebagaimana mereka merawatmu sejak kecil. Kalau kamu mau marah, pikir-pikir dulu. Mau berkata, bayangkan ibu yang telah mengandungmu susah dan payah dan tidak pernah mengeluh. Mau menyakitinya, bayangkan saat ia memberikan ASI kepadamu. Dengan sempurna itu, di Quran, Bu. Tapi perjuangan ibu mengandung, melahirkan, di jalan tadi itu, sahabat saya, bersama saya tadi mengendarai mobil, minta doa karena anaknya sedang berjuang untuk melahirkan. Alhamdulillah begitu tiba, lahir. Alhamdulillah. Tapi menunggu kelahiran itu nggak mudah dan ibu merasakan sendiri. Kami aja para ayah menunggunya itu doanya luar biasa. Gelisahnya luar biasa, apalagi ibu yang melakukan itu. Lantas ibu yang mengandung anaknya, anak yang dikandung oleh ibu itu, yang dilahirkan diberikan ASI, saat ibu sudah mendapatkan usia yang senja, bahkan dia tidak mengenal Anda. Maka kalau itu terjadi, Spirit Al-Quran mengatakan, jangan dulu celah anaknya. Istighfar dulu. Boleh jadi saat dia dalam perawatan itu, tidak ditempatkan pada tempat yang mengenalkan ia dengan Allah dan Rasulnya. Dan baliknya nanti pasti akan kemuliaan kepada setiap orang tuanya. Itu yang menjadikan nanti Hannah mendekatkan anaknya Maryam dengan Allah, mencarikan guru yang benar, ditempatkan di mihrab yang menjadikan ia mendekat kepada Allah. Tarik dulu. Ya? Cek lagi pakaian. Betul nggak pakaian ini kenakan disenangi oleh Nabi? Cek lagi bagaimana berinteraksi dalam kehidupan. Benar nggak interaksinya dibenarkan oleh Nabi? Lihat tutur katanya. Lihat pandangannya. Lihat apa yang didengar. Lihat kakinya berjalan. Jangan-jangan selama ini berharap tinggal bersama Nabi di surga Firdaus, di dekat Rasulullah SAW. Tapi aktivitasnya jauh dari apa yang dibimbing oleh Nabi SAW.